Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Tersesat Ketika Mendaki di Gunung Butak. Kisah ini dialami oleh 6 orang, sebut saja mereka adalah Nungki, Edo, Latif, Abidin, Faiza, dan Dita, di mana waktu itu mereka berenam sedang melakukan pendakian ke Gunung Butak. Sebelum ke cerita, saya akan memberitahu sedikit tentang Gunung Butak ini. Gunung Butak adalah gunung yang mempunyai ketinggian 2868 mdpl yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Gunung ini letaknya berdekatan dengan Gunung Kawi. Tidak ada catatan sejarah atas erupsi dari Gunung Butak sampai saat ini. Awal cerita, waktu itu tepat tanggal 22 Juli 2015, pukul 6 pagi, mereka berenam berangkat dari kota Surabaya menuju ke kota Malang untuk tujuan mendaki ke Gunung Butak. Mereka berenam adalah seorang mahasiswa dan mahasiswi di salah satu kampus yang berada di Surabaya. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan dengan mengendarai motor, sampailah mereka di kota Batu Malang dan langsung menuju ke desa Pesanggerahan yang merupakan desa terakhir di lereng gunung tersebut. Karena pada waktu itu belum dibangun pos pendaftaran di desa itu, mereka menuju ke rumah salah satu warga atau rumah terakhir untuk menitipkan motor, sekaligus meminta izin mendaki pada pemilik rumah tersebut. Setelah itu mereka mempersiapkan dirinya masing-masing dan peralatan yang dibawa. Tepat pukul 9 pagi, perjalanan dimulai. Sebelum berangkat, pemilik rumah tempat mereka menitipkan motor sempat berpesan untuk berhati-hati selama di dalam hutan, karena waktu itu kondisi Gunung Butak pasca kebakaran, takutnya masih ada api yang masih menyala. Perjalanan dilakukan dengan posisi Nungki paling depan dan Edo di paling belakang, karena di antara mereka berenam, Nungki dan Edo lah yang lebih berpengalaman di bidang pendakian. Di sisi lain, Nungki sudah pernah mendaki ke gunung ini beberapa bulan sebelumnya. Di awal-awal perjalanan mereka melewati jalanan paving yang juga merupakan jalan untuk warga setempat kalau hendak ke ladang. Kurang lebih 10 menit berjalan, mereka mulai memasuki hutan yang cukup rimbun. Menurut Nungki yang sebelumnya sudah pernah mendaki ke gunung ini, estimasi perjalanan kalau dari rumah terakhir hingga sampai di Sabana itu memakan waktu kurang lebih 9-10 jam. Bisa lebih cepat, juga bisa lebih lambat, tergantung seberapa cepat jalannya. Jadi kira-kira maghrib mereka sudah bisa sampai di Sabana, paling lambat Isya. Sabana adalah tempat camp terakhir sebelum summit ke puncak. Selangkah demi selangkah mereka berjalan, hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Karena pada waktu itu tidak ada bangunan pos, mereka istirahat di sebidang tanah datar untuk makan. Jadi kalau dihitung seberapa lama berjalan, mereka sudah menempuh hampir setengah perjalanan. Sambil memasak makanan, seringkali Faiza bertanya pada Nungki, masih berapa lama lagi untuk sampai di Sabana? Nungki pun memberitahu Faiza kalau nanti kira-kira pukul 6 sore mereka sudah bisa sampai di Sabana itu. Di antara mereka berenam bisa dibilang Faiza ini fisiknya paling lemah. Jadi setelah selesai makan di tempat itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan sangat pelan untuk mengimbangi Faiza yang seringkali minta break karena kelelahan. Setelah cukup lama berjalan, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Karena memburu waktu agar tidak malam di jalan, Nungki meminta pada teman-temannya untuk sedikit mempercepat jalannya. Tapi mau cepat, bagaimana dengan kondisi Faiza yang seperti itu? Akhirnya Nungki tidak bisa memaksakan keadaan. Biar saja jalan pelan-pelan, yang penting sampai, meskipun malam di jalan. Kurang lebih pukul 4 sore, mereka masih di dalam hutan yang cukup lebat. Dan Nungki yang berjalan di depan tidak sengaja membawa teman-temannya ke jalur yang salah hingga semakin jauh. Awalnya Nungki tidak sadar kalau ternyata jalur yang dilewatinya itu salah, karena dari tadi tidak ada jalur lain selain jalur yang dia tapaki. Dia baru sadar setelah dia menjumpai jalan yang dibuntu oleh tebing yang cukup tinggi 100 meter di depannya. Melihat kalau itu adalah jalan buntu, dia meneriaki teman-temannya yang ada di belakang. Stop. Kayaknya kita salah jalan ini.
Mendengar Nungki berteriak seperti itu, Faiza semakin lemas. Lalu dari paling belakang Edo membalas, "Yang bener kamu, Ki." "Kayaknya sih gitu. Soalnya di depan tebing gak ada jalan lagi," jawab Nungki. "Lah terus, kita kemana nih?" tanya Edo lagi. Dari jarak 50 meter di depan, Nungki berjalan kembali ke teman-temannya. Sesampai di tempat teman-temannya, dia mencoba membuat teman-temannya agar tidak panik dulu. Karena di sisi lain, Nungki masih ragu kalau di depan adalah jalan buntu. "Kalian tenang ya, jangan pada panik dulu. Kita jalan ke depan lagi, siapa tahu di sana ada jalannya." Dengan lemas Faiza berkata, "Kita jalan balik aja, Ki. Kayaknya di depan jalannya makin rimbun gitu." Karena masih belum yakin kalau jalan yang dilalui ini salah, Nungki meminta pada mereka untuk menunggunya di sini. "Ini aja, kalian tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Biar aku sama Edo kesana dulu, siapa tahu ada jalannya." Mereka berempat, Abidin, Latif, Faiza, dan Dita duduk lemas di sebidang tanah. Sedangkan Nungki dan Edo berjalan mendekati tebing di depan untuk mencari jalan. Ketika sedang jalan berdua, Edo bertanya pada Nungki, "Ki, kalau emang salah jalan, kenapa nggak balik aja?" "Bentar, Du. Aku nggak yakin kalau kita nyasar. Soalnya dari tadi aku jalannya nggak ngerasa nyimpang," jawab Nungki. "Emang pas kamu kesini dulu jalannya gimana?" tanya Edo. "Perasaan nggak ada persimpangan sama sekali. Makanya aku nggak yakin kalau kita kesasar," jawab Nungki. Sesampai di dekat tebing, ternyata benar. Di situ memang jalannya dibuntu oleh tebing. Kemudian Nungki mengajak Edo untuk berjalan sedikit naik melipir tebing. Siapa tahu dari atas dia bisa melihat jalur yang benar. Sesampai di atas barulah Nungki yakin kalau memang mereka ini tersesat. Karena dari atas Nungki tidak melihat ada jalur yang dilihat, hanya hutan lebat dengan beberapa bukit yang menjulang. Karena hari semakin gelap, Nungki mengajak Edo untuk kembali turun ke tempat teman-temannya tadi. Sesampai di tempat teman-temannya sedang menunggu itu, Nungki dan Edo kaget karena mereka tidak melihat keberadaan 4 temannya tadi. "Ki, anak-anak di mana?" tanya Edo pada Nungki. "Nggak tahu, perasaan mereka tadi di sini," jawab Nungki. Nungki dan Edo berteriak memanggil teman-temannya. "Woi, Bidin, Latif, Faiza, Dita, kalian di mana?" Tapi tidak ada jawaban dari mereka. Nungki dan Edo dibuat panik dengan keadaan ini. "Apa mungkin mereka jalan turun, Ki?" ucap Edo pada Nungki. "Masa sih? Kayaknya enggak deh. Masa mereka tega ninggalin kita?" jawab Nungki. "Ya udah, kita cari aja dulu di sekitar sini. Siapa tahu kita yang lupa," lanjut Edo. Nungki dan Edo mengitari area tersebut sambil teriak memanggil nama mereka. Tapi sudah sekitar 30 menit mencari mereka, tidak juga menemukan keberadaan teman-temannya. Nungki memberi usul pada Edo, "Gini aja, Duk. Mungkin mereka beneran jalan turun. Kita jalan turun aja pelan-pelan sambil cari mereka." Mengingat hari itu sudah gelap, Edo menyetujui usul Nungki. Kemudian mereka berdua berjalan kembali turun dengan pelan. Di sisi lain, Abidin, Latif, Faiza, dan Dita yang tadi menunggu Nungki dan Edo kembali, mereka tertidur karena kelelahan. Ketika tidur itu, Faiza merasa ada yang membangunkan. Terasa ada yang memegang pundaknya sambil bilang, "Dok, bangun. Udah malam, dicari temanmu." Merasa ada yang membangunkan, Faiza bangun karena dia mengira yang membangunkan itu adalah Nungki dan Edo. Tapi setelah dilihat ternyata bukan. Yang membangunkan itu adalah seorang nenek-nenek mengenakan tudung tani sambil menggendong bakul. Masih dalam keadaan ngantuk, Faiza lekas membangunkan 3 temannya. Bangun, udah malam nih." Ketiga temannya pun bangun, dan setelah mereka semua sudah bangun, Faiza kaget karena nenek yang membangunkannya tadi tiba-tiba sudah tidak ada, entah kemana perginya. Dan yang lebih kaget lagi, ternyata waktu itu hari sudah gelap. Faiza tidak memikirkan tentang nenek yang membangunkan tadi. Dia lekas melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6 sore. Kok udah malam?
Nungki sama Edo kemana? Ucap Faiza panik. Gak tahu. Emang mereka belum balik? Jawab Abidin. Aku juga gak tahu, jawab Faiza. Mereka bertiga bingung karena melihat Nungki dan Edo belum juga kembali. Berkali-kali mereka teriak memanggil Nungki dan Edo, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Mereka bertiga tidak tahu harus berbuat apa. Seringkali Dita mengajak untuk berjalan kembali turun. Tapi mengingat Nungki dan Edo belum kembali dari perginya, akhirnya mereka memutuskan untuk menunggunya dulu di tempat itu. Karena malam itu udaranya cukup dingin, mereka menggelar matras dan memakai jaketnya masing-masing sambil menunggu Nungki dan Edo kembali. Sambil menunggu mereka saling mengobrol. Ini kita beneran tersesat gak sih? Ucap Dita memulai obrolan. Gak tahu, aku juga belum pernah kesini, jawab Abidin. Setelah cukup lama menunggu dan mengobrol, Nungki dan Edo belum juga kembali hingga waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Melihat Nungki dan Edo belum juga kembali, mereka semakin panik. Ini gimana? Nungki sama Edo gak balik-balik nih, ucap Faiza. Iya nih, mana dingin banget lagi di sini, sahut Dita. Apa jangan-jangan mereka ninggalin kita di sini? Lanjut Faiza. Enggak lah, itu gak mungkin. Aku paham sama mereka, sahut Abidin. Tidak lama setelah itu, sayup-sayup mereka mendengar suara dari bawah. Bidin, Latif, Faiza, Dita. Itu adalah suara Nungki dan Edo. Mendengar itu mereka semua lekas menyahutnya. Woi, Nungki, Edo, kami di sini. Dan suara itu membalas, kalian di mana? Arahkan senter ke atas dan jangan kemana-mana. Mereka berempat pun menyorotkan senter ke atas secara bersamaan. Dari sisi lain, Nungki dan Edo yang waktu itu sedang berjalan turun melihat jauh di atas ada cahaya senter yang disorotkan oleh teman-temannya itu. Ki, itu mereka di sana, ucap Edo. Nungki dan Edo pun segera kembali ke atas menuju ke sumber cahaya senter itu. Setelah 20 menit berjalan, sampailah Nungki dan Edo di tempat teman-temannya itu. Dan tempat Abidin, Latif, Faiza, dan Dita itu ternyata masih di tempat yang sama. Melihat itu Nungki dan Edo benar-benar tersentak, karena tadi di tempat ini mereka tidak melihat keberadaan 4 temannya itu. Bahkan tadi mereka juga sudah mencarinya lama di sekitar sini, tapi tetap tidak ada. Sesampai di situ Nungki bertanya, kalian habis dari mana? Udah dibilang jangan kemana-mana. Kita nggak kemana-mana kok. Dari tadi kita di sini nungguin kalian, tapi kalian nggak balik-balik, jawab Latif. Nggak kemana-mana gimana? Orang tadi kita nyariin kalian di sini, nggak ada kok, jawab Nungki. Beneran Ki, kita dari tadi di sini nggak kemana-mana. Malahan kita khawatir sama kalian yang nggak balik-balik dari atas, sahut Dita. Mendengar pernyataan itu Nungki heran, kok bisa terjadi hal seperti ini. Di situ Faiza hanya duduk lemas, tubuhnya menggigil kedinginan, dan kondisinya sudah drop. Sesekali dia menangis menyesali perjalanan ini, hingga beberapa kali Dita mencoba menenangkan Faiza. Melihat kondisi Faiza yang seperti itu, Nungki memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Karena tempatnya tidak begitu luas, 3 tenda mereka dirikan secara berdekatan. Setelah tenda sudah berdiri, Faiza masuk ke dalam tenda ditemani oleh Dita. Sedangkan mereka yang cowok membagi tugas. Latif dan Abidin memasak makanan, sedangkan Nungki dan Edo pergi mencari kayu untuk digunakan sebagai api unggun. Sambil mencari kayu, Edo bilang ke Nungki, Ki, ada yang aneh gak sih tadi? Perasaan tadi di sini kita udah nyari anak-anak lama loh, tapi katanya mereka nggak kemana-mana. Itu dia, aku juga nggak habis pikir. Tadi jelas-jelas mereka nggak ada di sini kan? Jawab Nungki yang sepemikiran dengan Edo. Kok bisa gitu ya? Lanjut Edo. Ya udah, biarin aja. Yang penting sekarang kita sudah berkumpul dan jangan bahas ini ke anak-anak ya, Dok.
pinta Nungki pada Edo. Di dalam tenda, Faiza masih dengan keadaannya yang menggigil kedinginan, sambil menangis ingin pulang hingga beberapa kali Dita coba menenangkannya. Tidak lama kemudian, masakan sudah datang dan api unggun sudah dinyalakan. Mereka membujuk Faiza agar mau makan. Hingga akhirnya mereka makan di depan tenda sambil memikirkan kelanjutan perjalanan ini. Di situ Nungki meminta maaf pada teman-temannya karena sudah membawa mereka ke jalur yang salah hingga tersesat. Tapi teman-temannya tidak menyalahkan Nungki. Bagi mereka, ini adalah musibah. Karena malam semakin larut, mereka istirahat ke dalam tenda dan memutuskan untuk kembali turun besok kalau hari sudah terang. Di dalam tenda, Nungki tidak bisa tidur memikirkan kejadian janggal yang tadi tentang teman-temannya yang sesaat hilang dari tempat ini. Di tenda satunya, hal yang sama juga dialami oleh Faiza. Dia tidak bisa tidur karena kepikiran tentang sosok nenek bertudung tani yang membangunkannya tadi. Dia cerita sedikit pada Dita tentang sosok nenek itu hingga membuat Dita merinding. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pukul 5:30 pagi, Nungki bangun terlebih dahulu. Setelah bangun, dia mengambil kompor dan nestingnya untuk membuat kopi. Sambil membuat kopi, Nungki melihat-lihat keadaan sekitar, dan yang dia lihat hanyalah hutan rimba. Tidak lama kemudian, terlihat Edo keluar dari tenda, disusul Latif dan Abidin. Lalu mereka menyiapkan makanan ringan berupa roti. Setelah roti sudah siap santap, Faiza dan Dita juga terlihat keluar dari tenda. Kemudian mereka makan-makan. Sambil makan, Faiza bertanya pada Nungki, "Ki, kita jadi balik turun kan?" "Iya, pendakian ini dibatalin aja. Lagian persediaan air dan logistik juga tinggal sedikit," jawab Nungki. Setelah selesai makan, mereka berkemas untuk kembali berjalan turun. Ketika sedang berkemas dari bawah, sekilas Faiza melihat ada wanita mengenakan tudung tani sedang berjalan. Dia berjalan di antara semak-semak yang cukup rimbun. Melihat itu, Faiza kaget sambil berucap, siapa itu?" ucap Faiza sambil melihat ke arah semak-semak. Spontan mereka semua menoleh ke arah pandangan Faiza, tapi tidak ada siapa-siapa yang mereka lihat. Edo bertanya pada Faiza, "Ada apa, Za? Tadi kayaknya ada orang loh di situ," jawab Faiza sambil menunjuk ke arah wanita tudung tani yang sempat dilihatnya. "Mana di mana?" tanya Edo. "Tadi di sana, di semak itu," jawab Faiza. Edo segera berlari ke semak yang dimaksud Faiza. Sesampai di situ, Edo tidak melihat ada siapa-siapa. Kemudian Edo kembali ke teman-temannya. "Gak ada siapa-siapa kok, Za," ucap Edo. "Beneran, tadi ada orang di situ," jelas Faiza. "Ya udah cepetan berkemas, kita langsung turun habis ini," saut Nungki. Mereka melanjutkan berkemas. Setelah selesai berkemas, mereka mulai berjalan kembali turun. Sambil berjalan turun, Faiza celingukan melihat sekitar untuk mencari wanita tudung tani yang tadi sempat dilihatnya. Dan seketika itu juga Faiza teringat dengan nenek yang membangunkannya kemarin. Karena tudung tani yang dikenakan nenek itu sama persis dengan tudung tani yang dipakai wanita tadi. Karena waktu itu Faiza tidak melihat keberadaan wanita itu, dia mengabaikannya dan terus berjalan turun. Lama berjalan, tapi jalan yang mereka lalui ini semakin lama semakin sempit dan rimbun, hingga membuat Nungki yang berjalan di depan berhenti. "Bentar-bentar, perasaan kemarin gak kayak gini deh jalannya," ucap Nungki pada teman-temannya. "Iya Ki, ini kayaknya bukan jalan. Kemarin gak serimbun ini kok," saut Edo dari belakang. "Ya udah, balik naik dulu," ajak Nungki. Mereka pun kembali berjalan sedikit naik untuk berunding. Sesampai di tempat yang cukup datar, mereka coba mengingat-ingat jalan yang kemarin mereka lewati, tapi tidak ada satupun dari mereka yang ingat. Mereka bingung, tidak tahu harus kemana. Mau terus jalan turun, jalannya rimbun. Mau kembali naik, sudah terlanjur jauh. Melihat keadaan ini, Faiza lemas, begitupun yang lain. Lalu Abidin memberi usul, "Gini aja, ini kan gunung. Kita terus jalan menurun aja menerabas semak. Nanti juga sampai di bawah."
Karena usul Abidin itu masuk akal, mereka menyetujuinya. Mereka bergegas melanjutkan perjalanan lagi dengan menerobos semak yang cukup rimbun dengan sebatang kayu. Dan setelah cukup jauh berjalan menerobos semak jalan, mereka terhenti karena di depan mereka adalah jurang yang cukup dalam. Jadi posisi mereka waktu itu sudah berdiri di bibir jurang. Melihat itu, Nungki mengajak mereka untuk kembali sedikit naik karena takut terpeleset ke dalam jurang itu. Sesampai di tempat yang dirasa aman, mereka kembali berunding. "Gimana nih? Di depan jurang, kita nggak bisa terus jalan turun," ucap Latif. "Ya, mau tidak mau kita balik ke atas," jawab Edo dengan lemas. "Hah, balik? Udah sejauh ini kita balik ke atas lagi," sahut Dita yang sudah sangat kelelahan. "Ya mau gimana lagi, Dit? Emang mau turun ke jurang itu?" jawab Edo. Mereka semua terduduk lemas dengan keadaan ini. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah pulang, dan pulang. Mengingat waktu itu mereka sudah berjalan jauh hingga sampai di sini, Nungki memberi usul. "Gini aja, melihat kondisi kita yang seperti ini, kalau balik ke atas kita nggak mungkin. Kita jalan aja menyusuri bibir jurang. Siapa tahu nanti di sana kita menemukan petunjuk." Karena memang tidak memungkinkan untuk kembali ke atas, mereka menyetujui usul Nungki. Mereka lanjut berjalan menyusuri bibir jurang. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore dan mereka masih di dalam hutan rimba tanpa ada petunjuk jalan. Rasanya hutan ini tidak ada ujungnya. Karena kelelahan, mereka memutuskan untuk istirahat. Ketika sedang istirahat, Faiza menangis ingin segera pulang. Karena waktu itu hari sudah akan gelap. Nungki mengajak mereka mencari tempat datar untuk digunakan bermalam. Dengan sangat terpaksa mereka berdiri dari duduknya untuk mencari tempat. Setelah beberapa meter berjalan, akhirnya mereka menemukan tempat yang cukup datar yang hanya cukup untuk mendirikan 2 tenda. Sesampai di tempat itu mereka mendirikan 2 tenda dengan posisi berhadapan dan disambung dengan playset di tengah-tengahnya. Setelah itu Nungki mengeluarkan logistik yang tersisa dan akan dimasak untuk makan malam. Melihat logistik yang tersisa, Nungki berpikir, "Ini kalau dimakan sekarang, besok mau makan apa?" Di sisi lain persediaan air juga sudah sangat menipis. Akhirnya Nungki hanya memasak sebagian logistik yang tersisa dengan tujuan agar besok mereka masih bisa makan. Setelah masakan sudah matang, mereka makan dengan lahap karena sore itu mereka sudah sangat kelaparan. Setelah selesai makan, Nungki bilang pada teman-temannya bahwasanya persediaan makanan dan air sudah menipis. Jadi sebisa mungkin mereka harus menghemat untuk perjalanan selanjutnya. "Ki, kita harus ngapain lagi habis ini?" ucap Faiza dengan lemas. "Kita bermalam dulu aja, Zah. Hari udah mau gelap. Kalau lanjut jalan, yang ada kita malah semakin tersesat," jawab Nungki yang juga sudah lemas. Akhirnya malam itu dengan terpaksa mereka bermalam lagi di dalam hutan rimba. Karena malam itu Nungki dan Edo tidak kebagian tenda, mereka tidur di antara 2 tenda yang berdiri dengan hanya beralaskan matras dan beratap playset. Latif, Abidin, Faiza, dan Dita sudah tidur nyenyak di dalam tenda. Karena suhu sangat dingin, Nungki mengajak Edo mencari kayu untuk digunakan sebagai api unggun untuk mengusir hawa dingin. Setelah api sudah menyala, mereka berdua duduk di dekat api tersebut sembari minum kopi dan membicarakan kelanjutan perjalanan besok. Jadi sebisa mungkin besok mereka harus sudah keluar dari hutan ini karena mengingat persediaan makanan sudah menipis. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Nungki dan Edo kemudian beranjak tidur. Malam itu entah jam berapa Faiza terbangun dan membangunkannya Dita untuk mengantarkannya buang air kecil. Dita membangunkan Nungki dan Edo yang waktu itu tidur di depan tenda karena menghalangi jalannya. "Ki, duh, bangun dulu, aku mau lewat." "Mau kemana?" jawab Nungki terbangun. "Faiza mau kencing," jawab Dita. "Oh, ya udah, kencing di belakang tenda aja," jawab Nungki kemudian melanjutkan tidurnya.
Faiza dan Dita pun segera keluar dan menuju ke belakang tenda. Melihat di sebelah kanan tenda mereka terdapat bekas api unggun, mereka lewat kiri. Setelah selesai buang air kecil, dari belakang tenda, Faiza melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di sebelah kanan tenda, tepat di sebelah bekas api unggun. Melihat itu, Faiza langsung menggandeng tangan kirinya Dita dan berjalan kembali masuk ke dalam tenda. Dan ketika mereka akan masuk ke dalam tenda, Faiza melihat lagi ke arah bekas api unggun. Dan wanita yang tadi terlihat duduk itu sudah tidak ada. Faiza tidak memberitahu hal ini kepada Dita. Sesampai kembali di dalam tenda, mereka melanjutkan tidurnya hingga pagi. Sekitar pukul 5 pagi mereka semua bangun. Setelah bangun mereka makan logistik yang masih tersisa hingga habis. Jadi setelah ini sudah tidak ada lagi yang bisa mereka makan. Sambil menunggu hari terang, mereka berkemas untuk kembali berjalan mencari jalan keluar. Kurang lebih jam 6 pagi mereka kembali berjalan menyusuri bibir tebing. Dengan hanya bekal 1 botol air yang tersisa, mereka berjalan menyusuri bibir jurang hingga semakin jauh ke bawah. Lama berjalan dan 1 botol air yang tersisa tadi sudah habis terminum. Jadi sekarang sudah tidak ada persediaan makanan dan minuman apapun. Semakin jauh mereka berjalan turun hutan yang mereka lalui ini, semakin rimbun dan vegetasi semakin tertutup, hingga tidak ada celah sinar matahari yang masuk ke dalam hutan itu. Sesampai di sini mereka sudah sangat kelelahan, wajah mereka pucat, debu dan pasir pun sudah menyatu di badan mereka, hingga akhirnya mereka semua terduduk lemas karena sudah kelelahan dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka sudah pasrah dengan keadaan ini. Sesekali terdengar Faiza berucap lirih, "Aku ikhlas kalau harus mati di sini. Semoga jasadku bisa ditemukan." Mendengar ucapan Faiza, dalam hati Nungki berkata hal yang sama. Karena kelelahan tidak terasa, mereka semua tertidur, kecuali Faiza yang tidak bisa tidur. Dia memperhatikan teman-temannya yang sedang tidur, sambil dalam hati berkata, "Apakah kita akan mati di sini?" Mata Faiza sudah dipenuhi dengan air mata dan otaknya sudah blank. Tidak lama kemudian, dari bawah dia melihat ada seorang wanita berkerudung sambil menggendong rumput di punggungnya. Wanita itu terlihat sedang memperhatikan Faiza sambil berjalan naik ke arahnya. Melihat itu Faiza berpikir, apa itu orang yang pernah aku lihat kemarin? Ketika sudah dekat, ternyata dia adalah ibu-ibu parubaya yang sedang mencari rumput. "Nak, kalian ngapain pada tidur di sini?" ucap ibu parubaya itu. "Ibu ini siapa?" tanya Faiza setengah sadar. "Ibu orang sini, kebetulan lagi cari rumput di bawah," jawabnya. Mendengar jawaban itu, seakan Faiza tidak percaya. Dia merasa sangat senang karena ternyata ibu ini adalah warga sekitar. Faiza segera membangunkan teman-temannya. Bangun, kita selamat, kita selamat." Teman-temannya pun bangun. Setelah bangun, ibu itu berteriak memanggil suaminya. Dan datanglah suami ibu itu sambil membawa beberapa potong kayu. Setelah itu mereka diajak untuk berjalan mengikuti bapak dan ibu itu. Dengan tenaga yang tersisa, mereka berdiri dan berjalan mengikuti beliau. Baru beberapa menit berjalan, ternyata mereka sudah keluar dari hutan dan terlihat perkebunan warga. Mereka benar-benar tidak percaya kalau ternyata mereka sudah dekat dengan pemukiman warga. Padahal sebelumnya mereka tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan di sini. Mereka terus berjalan mengikuti bapak dan ibu itu hingga sampai di rumah beliau. Kemudian ibu itu memberi mereka makan dan memberinya tumpangan untuk istirahat di rumahnya. Setelah makan, mereka membersihkan badan kemudian tidur di rumah beliau untuk mengembalikan tenaga yang sempat terkuras habis selama tersesat di dalam hutan. Dan bangun-bangun ternyata hari sudah gelap. Setelah bangun, kondisi mereka sudah agak fit dan mereka menceritakan tentang tersesat selama 2 hari 2 malam itu pada bapak pemilik rumah. Beruntungnya waktu itu, istri beliau dengan sengaja masuk ke dalam hutan dan bertemu mereka. Padahal sebelumnya beliau tidak pernah masuk ke hutan tersebut. Tapi entah kenapa tiba-tiba waktu itu beliau ingin masuk ke dalam hutan tersebut.
Dan andaikan tidak bertemu dengan ibu itu, entah bagaimana nasib mereka berenam. Malam itu mereka diminta untuk menginap dulu di rumah tersebut. Keesokan harinya, Nungki, Edo, dan Abidin pergi ke rumah terakhir tempat mereka menitipkan motor untuk mengambil motornya. Sedangkan Latif, Faiza, dan Dita menunggu di rumah itu. Setelah itu mereka menjemput Latif, Faiza, dan Dita, kemudian pamit pada pemilik rumah untuk kembali pulang ke Surabaya. Mereka mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada bapak dan ibu yang sudah menolongnya. Dan pertolongan itu tidak bisa mereka lupakan hingga saat ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, di kampus mereka membicarakan kejadian itu. Mulai dari Nungki dan Edo yang kehilangan 4 temannya, hingga Faiza yang dibangunkan sosok nenek gaib. Kejadian ini menjadi pengalaman yang sangat pahit bagi mereka semua, dan mereka jadikan sebagai pembelajaran penting. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.